Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Nela Sofi dengan NIM 1915 1060 1126. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marus Rahmatullah, NIM 1915 10 60 11 20. Perkenalkan, nama saya Windy Fahmi Qurani, NIM 1915 dari kelompok 7. Menjelaskan isi dari abstrak. Tahu merupakan hasil pengolahan yang berbahan baku dari kacang kedelai dengan proses fermentasi yang banyak dikembangkan di Indonesia karena memiliki manfaat yang baik bagi tubuh manusia. Tahu berasal dari negara Cina yang sudah terkenal luas di berbagai negara melalui proses perdagangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan manajemen agribisnis pada usaha agroindustri tahu Bapak Haji Abdul Wahid di Desa Sumbergading, Kecamatan Sumberberingin, Kabupaten Bondowoso. Saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dari artikel kelompok kami. Tahu merupakan makanan dengan bahan baku kedelai yang dihancurkan. Tahu berasal dari Cina yang akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Tahu menjadi santapan kesukaan sebagian besar masyarakat Indonesia. Manfaatan tahu cukup mudah, bisa dengan digoreng sebelum disantap, atau diolah menjadi makanan lain, seperti bacem, oseng, dan lain-lain. Kandungan gizi tahu juga cukup tinggi. Selain itu, tahu juga mengandung beberapa macam asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh. Kita sudah sangat mengenal jenis makanan seperti tahu ini, namun tidak banyak tahu bagaimana manajemen dalam proses pembuatan, dari awal perencanaan hingga akhir yaitu penjualan. Dengan artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai manajemen produksi tahu, mulai dari penyediaan kebutuhan awal hingga aspek penjualan tahu. Penelitian ini dilakukan pada salah satu pabrik tahu skala kecil, yakni milik Bapak Haji Abdul Wahid, yang sudah dijalankan secara turun-temurun sejak 1985 di Sumbergading, Desa Sumbergading, Kecamatan Sumberberingin, Kabupaten Bondowoso. Pabrik tahu ini memproduksi dua macam produk, yakni tahu goreng dan tahu mentah. Ukuran tahu beragam, mulai dari ukuran kecil, sedang, dan besar, sesuai dengan permintaan konsumen. Jadi metode penelitian pada penelitian ini yang digunakan merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang datanya didapatkan dari data primer dan data sekunder. Data primer sendiri didapatkan dari wawancara langsung kepada narasumber, yaitu pemiliknya, kemudian observasi dan dokumentasi. Kemudian data sekunder didapatkan dari beberapa studi literatur yang digunakan terkait dengan teori analisis biaya. Kemudian analisis datanya menggunakan analisis biaya tetap dan biaya variabel. Sedangkan deskripsi sendiri itu didapatkan dari manajemen of farm-nya dari usaha tahu tersebut yang ada di Desa Sumbergading, Kecamatan Beringin, Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan alur dari metodenya itu ada komoditas kedelai itu sendiri, kemudian menganalisis manajemen of farm pada tahu di Desa Sumberberingin, Kecamatan Sumbergading, Kabupaten Bondowoso tersebut, kemudian identifikasi kegiatan manajemen agribisnisnya pada usaha tersebut, ada manajemen of farm pada tahu tersebut, dan analisis usahanya. Pada manajemen of farm tersebut mengenai teori manajemen of farm sendiri, kemudian sumber daya manusia, teknologi, dan pemasarannya. Kemudian di analisis usaha itu ada mengenai teori biaya dan pendapatan dari usaha tersebut, yang nantinya digunakan untuk keberlangsungan usaha pada agroindustri tahu di Desa Sumbergading, Kecamatan Sumberberingin, Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya merupakan bagian pembahasan. Poin pertama adalah manajemen of farm tahu di Desa Sumbergading, Kecamatan Sumberberingin, Kabupaten Bondowoso. Kegiatan manajemen of farm usaha tahu milik Bapak Haji Abdul Wahid ini memiliki beberapa komponen, antara lain produksi, teknologi, sumber daya manusia, dan pemasaran. Tahap pertama dari manajemen of farm adalah perencanaan. Perencanaan dilakukan bersama-sama oleh pemilik dan pegawai lainnya. Yang pertama adalah perencanaan produksi. Pemilihan kedelai untuk bahan baku dilakukan dengan memilih langsung kepada tengkolak di Mesuki. Perencanaan produk yang akan dihasilkan dilakukan berdasarkan hasil segmentasi pasar produk tahu. Produksi tidak dicaturkan secara khusus dan dilakukan setiap hari atau berkesinambungan. Lokasi usaha dipilih pada rumah pemilik usaha dengan pertimbangan biaya pengadaan input dan mudahnya pengawasan. Yang kedua, merupakan perencanaan teknologi. Teknologi yang digunakan adalah mesin penghancur kedelai
dan mesin uap yang digunakan untuk merebus bubur kedelai. Yang ketiga adalah perencanaan sumber daya. Tenaga kerja pada pabrik tahu ini sebanyak 9 orang dan hanya bekerja pada proses produksi. Pembagian kerja tidak dilakukan secara khusus karena proses produksi tidak memerlukan keterampilan khusus. Yang keempat adalah perencanaan pemasaran. Saluran pemasaran yang dilakukan dimulai dari produsen, dijual kepada tengkulak, dijual kembali ke pasar, lalu konsumen akhir. Sedangkan promosi hanya dilakukan dari mulut ke mulut. Tahap kedua dari manajemen OFAM merupakan pengorganisasian. Kegiatan pengorganisasian yang pertama adalah pengorganisasian produksi. Pengorganisasian produksi dilakukan dengan pembagian tugas tenaga kerja agar prosesnya efisien. Pembagian tugasnya yakni 5 orang tenaga kerja bekerja pada bagian produksi dan 4 orang lainnya bekerja pada bagian penggorengan. Yang kedua merupakan pengorganisasian teknologi. Teknologi yang digunakan ada mesin penggilingan dan mesin uap. Dan yang ketiga adalah pengorganisasian sumber daya manusia. Tenaga kerja pabrik tahu ini hanya bertugas pada produksi saja, dan untuk pemasaran dilakukan oleh pemilik usaha. Yang keempat adalah pengorganisasian pemasaran. Pemilik usaha menjual produk tahu kepada tengkulak yang kemudian dijual kembali hingga sampai pada konsumen akhir. Dalam implementasinya di usaha tersebut, biaya variabel itu digunakan untuk pembelian bahan baku pokok yaitu kedelai, kemudian ada cuka, kemudian ada minyak goreng dan garam. Untuk rincian biayanya itu bahan baku kedelainya itu 850.000 per hari, kemudian ada garam itu 10.000, kemudian minyak goreng 450.000, kemudian ada cuka 14.000. Jadi biaya variabelnya itu sebesar 1.324.000. Untuk biaya variabel ini dilakukan setiap harinya saat melakukan produksi pada usaha tahu di Desa Sumber Gading, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan di lapang mengenai analisis usaha pada agroindustri tahu di Desa Sumber Gading, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso tersebut adalah manajemen OFAM-nya. Itu ada kegiatan perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pada usaha tersebut. Yang nantinya di situ ada pelaksanaan dari sumber dayanya sendiri, kemudian pemasaran, produksi, serta perencanaan teknologi. Yang nantinya digunakan untuk mengendalikan segala mengenai pengendalian yang ada dalam usaha tersebut. Kemudian pada analisis usahanya dalam penghitungan biayanya itu ada biaya tetap dan biaya variabelnya. Kemudian biaya tetapnya sendiri yang didapatkan Rp8.250.000 setiap bulannya yang digunakan untuk gaji karyawan dan untuk biaya listrik. Kemudian yang selanjutnya ada biaya variabel yang jumlahnya itu dapat berupa sesuai dengan tingkat produktivitasnya seperti itu. Yang nilainya sebesar Rp1.324.000. Biaya tersebut digunakan untuk pembelian biaya produksi seperti bahan baku kedelai, kemudian garam, kemudian cuka, dan beberapa bahan lainnya dalam usaha tersebut yang keuntungannya dapat digunakan untuk keberlanjutan usaha berikutnya. Jadi dengan adanya analisis biaya ini dalam usaha itu dapat digunakan sebagai acuan yang disusun secara sistematik agar kedepannya dapat berjalan secara berkelanjutan.